segimanapun kuatnya saya untuk mempertahankan penglihatan saya, mungkin udah jalannya Allah untuk menutup mata saya. Sekeras apapun saya berusaha untuk kuat berteriak karena keadaan saya udah tidak ada gunanya gitu. Jadi ya saya pasrah sama Allah. Mungkin ini jalannya Allah, saya juga manusia biasa. Karena saya awalnya bisa ngelihat, makanya mental saya kadang naik, kadang turun, lagi ngedrop. Itu memang kadang-kadang tidak bisa terkendali karena saya ngerasa kok bisa saya sampai nggak bisa ngelihat seperti ini lagi gitu. Sekarang saya kepengen ngelihat ibu saya, orang tua saya, bapak saya, bahkan istri saya. Tapi kesempatan itu, makanya saya kadang berpikir, ya Allah, mungkin udah jalan takdir saya nggak perlu menyesalin. Mungkin ada hikmah di sebalik ini, makanya saya kuat karena ada dorong tekanan semangat dari orang tua, istri saya, keluarga Wawa. Kami turut prihatin Mas Agus dengan yang Anda alami dan insya Allah kita selalu yakin ya dengan rencana Tuhan pasti ada hikmah, selalu ada hikmah di setiap peristiwa dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Mas Agus juga memegang semangat itu. Ya, Mas Agus, kemudian kita tahu, kita bahas, kita buka di sini. Di awal peristiwa ini simpati publik untuk Anda luar biasa. Kemudian setelah berjalan penggalangan donasi dan lain-lain, terjadi keributan, kisruh. Bagaimana Anda merespon ini semua sampai ini akhirnya malah simpati publik yang tadinya besar akhirnya berbalik ini kalau kita mengamati ya. Banyak komentar-komentar di luar sana yang akhirnya malah menyudutkan Anda. Memang kan saya dari awal pun saya tidak tahu ya namanya donasi, ya tahu saya itu milik saya karena tidak ada pengarahan dari awal kan. Jadi karena ada mohon maaf penggiringan terus yang membuat saya sampai titik sekarang ini yang banyak dibully gitu ya. Cuman walaupun saya jelaskan seperti ini, publik tidak akan mengerti apa yang saya rasakan. Ya saya hanya pasrah, mereka ngebully saya. Kalaupun memang saya salah secara moral, saya minta maaf, semaaf-maafnya dari hati yang paling dalam. Karena itu yang saya ucapkan, saya orang biasa, saya juga pasti melakukan kesalahan. Tapi saya mohon, jangan kesalahan itu kesalahan dari kecil. Oke. Kalau menurut Anda tadi bilang minta maaf kalau memang ada kesalahan. Kalau menurut Anda sendiri ada yang salah nggak dengan cara Anda mengelola dana donasi yang diserahkan ke Anda? Menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa nggak bersalah karena di saat itu tidak ada pengarahan. Itu aja. Cuman karena ketidaktahuan ya. Karena ketidaktahuan saya gitu. Cuman karena begini ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan gitu sih. Nah. Iya. Gimana Bang Farhat? Jadi kalau untuk uang juga kan udah saya serahin juga ke. Oke, posisi donasi itu sudah terkumpulkan 1,5 miliar. Sekarang di mana posisi uang? Udah semua di yayasan. Diserahkan ke yayasan. Iya, diserahkan. Tapi digunakan untuk pengobatan Anda. Belum, ada sebagian tapi enggak sepenuhnya. Oke, tidak sepenuhnya ya. Baik, saya coba konfirmasi ke Bang George Elkel dan juga Pak Ricky. Bang George, ini disebutkan kan uang donasi sudah sepenuhnya diserahkan ke Novi selaku pemilik yayasan. Sejauh ini bagaimana penggunaan untuk pengobatan Agus? Karena kan donasi diserahkan oleh publik untuk pengobatannya Mas Agus. Jadi gini, dari uang donasi tersebut masih aman sampai hari ini, yang 1,3 itu. Dan apa yang menjadi hal itu adalah bagian daripada perlu pertanyaan balik kepada pihak Agus, ya kan?
Kita bertanya balik, Agus mau nggak menggunakan uang itu untuk sesuatu kegiatan, tetapi jangan salah gunakan seperti awalnya gitu. Karena sampai hari ini. Tunggu, salah gunakan di awalnya menurut Anda di bagian jadi gini, mananya? awal kan terkumpulnya seluruhnya ke rekening Agus ya kan, terbagi dua, rekening yayasan dan rekening Agus. Dan pada saat rekening Agus udah ada penggunaan yang salah, tidak sesuai dengan peruntukan itu. Makanya pada saat tidak sesuai dengan peruntukan, demi menjaga kepercayaan dari para donatur, yayasan mengambil langkah-langkah tadi. Gitu. Murni untuk menjaga transparansi penggunaan dana. Nah, menurut pihak yayasan apa nih yang nggak tepat penggunaannya oleh Mas Agus? Jadi penggunaan tidak tepat itu kan bukan peruntukannya. Contoh mungkin membayar utang dan lain-lain. Artinya yayasan takut berisiko pada saat membuat laporan nanti, karena itu salah satu hal yang bisa berdampak kepada yayasan itu sendiri. Jadi itu yang menjadi keberatan ya? Iya. Oke, Bang Farhat dari kuasa hukum menilai itu sebagai suatu kesalahan nggak ketika uang donasi diserahkan atas nama Agus, dia gunakan untuk hal lain di luar pengobatan? Ya baik, saya sedikit sampaikan informasi ya. Ini baru pertama kali di dunia ini nggak ada negara manapun satupun yang mengejek orang buta, orang tunanetra, ngejek, malah dilindungi gitu, diberi fasilitas disabilitas. Untuk dalam kasus Agus ini, kemarin kita ketemu Menteri Sosial dan Dirjen, itu dijelaskan tata cara penggalangan donasinya itu tidak memenuhi aturan. Tidak ada izin. Di bagian mananya menurut Anda yang nggak ada izin? Ya tidak ada izin. Pertama, legalitas daripada yayasan itu kan harus dipisahkan. Misalnya yayasan orang tunanetra, ODGJ maupun yayasan lain-lain anak-anak. Nah, kalau dia untuk yang yayasan tidak ada izinnya. Karena yayasan Yofi tidak menjelaskan ini untuk tunanetra, pokoknya hanya untuk dianggap ODGJ. ilegal. Kemudian udah diberi teguran dan pembinaan. Nah, kemudian ada dua lagi. Uang ini berdasarkan memasukkan di rekening yayasan atau rekening pribadi. Nah, ini pribadi karena ada imbauan anjuran daripada Densu. Sebagai orang yang memberi saran untuk membantu seikhlasnya. Dari sedikit menjadi sebukit lah kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan ketika yayasan ini merasa tersinggung, kemudian digiringlah opini. Hey guys, uang ini seperti warisan. Jadi masyarakat menilai seolah-olah udah habis ini uang. Padahal uangnya masih ada, 1,3 miliar masih utuh. Hingga sampai saat ini yang terjadi itu, makanya Pak Menteri kemarin ada golden time, artinya saat-saat dibutuhkan itu adalah untuk pengobatan. Dan uang itu tidak bisa digunakan untuk, karena awalnya diminta adalah untuk Agus. Nah, oleh karena itu, kemarin dari kementerian kami didamaikan dulu nih. Saya dengan Denny Sumargo udah damai. Jadi tinggal apakah nanti menterinya maunya digunakan untuk pengobatan Agus. Nah, masalah sisa pemanfaatan nanti kita kembali lagi ke donatur karena di sini kan ada ada kuasa donatur. Nanti akan kita minta komentar juga kuasa. Kita jeda dulu sebentar, tahan dulu Bang Farhat. Intinya adalah menurut Anda ada indikasi bahwa yayasan tidak ilegal ya, indikasi yayasan ilegal, tidak ada untuk itu yayasan tunanetra. Diakui mereka, itu pernyataan langsung Dirjen. Benarkah demikian? Tapi nanti kita bahas nanti. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.